Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan memberikan tanggapan sehubungan dengan pemaparan Bapak Ferdi Yohanes di videonya yang mengatakan bahwa bayi yang mati masuk neraka atau sorga itu hanya Tuhan yang tahu. Dengan mengutip Ulangan 29 ayat 29. Benarkah demikian? Simak penjelasan saya yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk membuka dari dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan bahwa itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Di dalam ayat tersebut mengatakan bahwa ada dua kehendak Allah. Yang pertama, Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan. Dan yang kedua, orang yang sudah selamat itu harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana untuk memperoleh keselamatan? Berdasarkan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman Tuhan, dan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya keselamatan itu hanya ada melalui Yesus. Seperti tertulis dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara yang kudus, untuk menjadi percaya, seseorang tidak mungkin bangun tidur karena mimpi dia berkata saya percaya Yesus. Atau seseorang yang duduk-duduk melamun dan dia mengatakan dia percaya Yesus. Percaya Yesus itu melewati satu proses. Percaya Yesus itu melalui proses yang tertulis dalam firman Tuhan. Berdasarkan Yohanes pasal 5 ayat 24, di sana dikatakan bahwa barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia telah memperoleh hidup yang kekal, sebab ia telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di dalam Yohanes 5 ayat 24, kita temukan di sana ada dua kata kerja, yaitu mendengar dan percaya. Nah, jadi mendengar apa? Percaya apa? Mendengar dan percaya firman, perkataanku, ya artinya firmanku. Demikian juga didukung dalam Roma pasal 10 ayat 13-15. Mendengar dan percaya firman. Firman yang mana? Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dikatakan bahwa di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Jadi mendengar firman apa? Firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Firman kebenaran, Alkitab ini adalah firman kebenaran. Dari Kejadian sampai Wahyu, itu firman kebenaran. Tetapi tidak semua firman kebenaran itu berbicara tentang Injil keselamatan. Injil keselamatan itu berbicara tentang Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik atau berita sukacita. Roma pasal 10 ayat 15b. Nah, kenapa kita harus mendengar Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma 1 ayat yang ke-16. Apa inti daripada Injil? Inti Injil, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kristus sudah dikuburkan. Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Apa isinya? Isi Injil, isinya ialah bahwa Kristus sudah mati, hapus segala dosa. 1 Petrus 3 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus hanya mati sekali untuk menghapus segala dosa. Segala dosa yang dimaksud ialah dari dalam kandungan sampai kita mati.
Dari dalam kandungan, karena manusia berdosa sejak dalam kandungan. Mazmur 51 ayat yang ke-7. Sampai kematian, oleh sebab manusia usianya adalah 70 dan paling tinggi 80. Jadi segala dosa itu sejak dari dalam kandungan sampai kematian menjemput kita, semua dosa sudah dihapus. Dosa dulu, dosa sekarang, dosa yang akan datang, semua dosa sudah dihapus. Dan bukti penghapusan itu tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Segala dosa kita dihapus, harganya lunas. Itu bukti kwitansi. Alat bayarnya yaitu darah anak domba Allah. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Oleh karena segala dosa kita dihapus dari kandungan sampai mati, lunas dibayar dengan darahnya, sehingga status kita berubah. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Kita sudah dikuduskan. Itulah sebabnya status kita berubah. Kita yang tadinya orang berdosa, diubah menjadi orang kudus. Karena telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Itulah sebabnya Allah merubah panggilan. Sebelum kita menjadi kudus, Allah memanggil kita dengan panggilan orang berdosa. Tapi setelah kita menjadi percaya, dikuduskan, status kita berubah. Sehingga Allah mengubah panggilan dengan memanggil kita dengan panggilan kudus. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan baik kita. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu, karena aku kudus. Hanya orang kuduslah yang boleh masuk ke dalam sorga. Orang berdosa tidak akan masuk ke dalam sorga. Orang berdosa tempatnya di lautan api neraka. Orang kudus pasti masuk ke sorga. Tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau ketika kita masih seteru, diperdamaikan oleh Allah dengan kematian anak-Nya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dijamin pasti, bukan mudah-mudahan. Yohanes 10 ayat 28, Tuhan Yesus berkata bahwa, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak merebut mereka dari dalam tanganku. Artinya dijamin keselamatan itu. Nah, dengan demikian, status dan kedudukan kita di mata Allah, kita sudah menjadi orang kudus. Nah, karena status sudah kudus, maka praktek kehidupan kita hari ke hari juga harus kudus. Untuk itu, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya, setelah kita menjadi orang kudus, maka praktek hidup kita juga harus kudus. Jangan kita berpikir karena semua dosa sudah dihapus lalu mau bebas berbuat dosa. Oh, tidak demikian. Justru sebaliknya. Karena segala dosa sudah dihapus, kita telah dimerdekakan dari dosa. Karena itu satu tanggung jawab moral kita, tanggung jawab rohani kita. Kita harus memuliakan Allah dengan tubuh ini. Kita harus berbuat baik, kita harus rajin beribadah, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kasih Allah. Nah, jadi jelas bahwa untuk memperoleh keselamatan ke surga, syaratnya ialah kita harus mendengar dan percaya. Kita yang percaya pasti memiliki hidup yang kekal. Karena itu jaminan yang Yesus berikan kepada kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan bayi? Bagaimana dengan bayi? Ketika bayi itu meninggalkan dunia, kemana dia pergi? Yang namanya bayi, bayi adalah manusia. Bayi adalah orang. Yang namanya setiap orang yang percaya, Yohanes 3 ayat 16.
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana caranya supaya bayi yang di dalam kandungan itu bisa diselamatkan? Apakah ada landasan Alkitabiah yang mengatakan demikian? Untuk membuktikan, mari kita membuka di dalam Lukas pasal 1. Saudara-saudara, kita membaca nanti. Silakan saudara-saudara baca di rumah. Baca dari ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-45. Di dalam ayat yang ke-36 itu, ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Maria bahwa Elizabeth bulan ke-6 sementara mengandung. Dan satu saat Maria ini berkunjung ke rumah Elizabeth. Ketika Maria memberi salam kepada Elizabeth, maka bayi yang di dalam kandungannya itu ya penuh dengan kegirangan. Ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth, ya, apa yang terjadi? Elizabeth penuh dengan Roh Kudus dan bayi itu penuh kegirangan. Artinya, karena iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan, karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Itulah sebabnya ketika salam Maria sampai ke telinga Elizabeth. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Bayinya itu penuh dengan kegirangan. Itu merupakan bukti. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikian pula dengan Rahab. Rahab itu seorang perempuan pelacur. Kalau kita membaca dalam kitab Yosua pasal 2 itu, Rahab itu tinggal di kota Yeriko. Dan pada waktu itu dia mendengar, bahkan orang sekota Yeriko itu sudah ketakutan, gemetar, karena mereka mendengar Allah Israel telah mengeringkan Laut Teberau, dan orang Israel telah menyeberang Laut Teberau. Nah, oleh sebab itu, ketika mereka mendengar, mereka semua penuh dengan ketakutan dan gemetar. Nah, kebetulan 2 orang pengintai diutus datang untuk memata-matai kota Yeriko. Lalu Rahab menyembunyikan kedua pengintai. Kenapa Rahab menyembunyikan kedua? Karena dia sudah mendengar Allah Israel. Dia sudah mendengar dan dia percaya kepada Allah Israel yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang telah mengeringkan Laut Teberau. Itulah mengakibatkan dia menyembunyikan kedua pengintai itu. Demikian pula kita membaca di dalam Ibrani pasal 11. Bagaimana Habil beriman. Ya. Bagaimana dengan Nuh? Nuh juga beriman, mendapat kasih karunia Allah. Bagaimana dengan Abraham? Abraham juga ketika dipanggil, dia taat karena iman. Ya. Kemudian bagaimana dengan Musa? Musa pada waktu menjadi besar, kemudian dia tidak mau diakui sebagai anaknya Firaun. Karena iman. Ya. Kemudian Rahab, kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Jadi keselamatan itu hanya kita peroleh dengan percaya. Namun proses untuk percaya itu harus mendengar. Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang namanya manusia, siapapun dia bayi masih dalam kandungan, sekalipun harus mendengar Injil keselamatan dan percaya, maka diselamatkan. Namun ada batas usianya untuk mendengar. Ketika bayi itu 6 bulan, dia sudah mendengar secara medis, karena tertulis di dalam kitab suci. Ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth, pada waktu itu Elizabeth mengandung, usia kandungannya sudah 6 bulan. Itulah sebabnya ketika salamnya sampai, bayi yang di dalam rahimnya itu, luar biasa, penuh dengan kegirangan. Dengan demikian, syarat untuk ke sorga, setiap orang termasuk bayi, percaya tidak binasa, tidak percaya binasa. Saudara-saudara yang terkasih, referensi yang lain bagaimana kita membaca nanti di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Bagaimana dengan Timotius? Timotius itu beriman karena mamanya Eunike beriman. Mamanya Eunike beriman karena neneknya Timotius
Lois itu beriman. Dengan demikian, iman timbul dari pendengaran. Siapapun dia, termasuk bayi, walaupun masih dalam kandungan, tapi usia kandungan 6 bulan, dia sudah mendengar. Tugas kita, apabila ada orang tua kita yang mengandung, bayinya sudah 6 bulan, segera kita sampaikan Injil keselamatan. Ketika kita beritakan dan dia penuh sukacita, itulah tanda bahwa dia percaya. Dengan demikian dia memperoleh keselamatan. Kita bisa tahu bahwa bayi ini bisa masuk surga atau masuk neraka dari pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Kalau kegirangannya sama seperti bayi yang dalam kandungan Elizabeth, maka kita sangat yakin bahwa sekalipun dia mengalami kematian, walaupun masih dalam kandungan ibu, dia pasti ke surga. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Demikian pemaparan ini sekaligus sebagai tanggapan atas pemaparan daripada Bapak Ferdy Yohanes yang mengatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu tentang bayi. Apabila bayi itu meninggal dunia, entah dia ke surga atau ke neraka, hanya Tuhan yang tahu. Dengan penjelasan ini sekaligus memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa ternyata setiap orang yang percaya, termasuk bayi, pasti ke surga. Setiap orang yang tidak percaya pasti ke neraka. Demikian pemaparan atau penjelasan ini kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.